Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam nama budaya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kevin R.R. Pasaribu, Prodi Ilmu Pemerintahan dengan NIM B1B12248. Di sini saya akan mengerjakan sebuah tugas yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Alfa Wiriansa SIP MIP, yang mengampu mata kuliah Potensi Keuangan Daerah Berbasis Lingkungan. Tanpa berlarut-larut, kita langsung ke pembahasan. Yang pertama yaitu latar belakang munculnya teori SDGs. Teori SDGs atau Sustainable Development Goals dilatar belakangi karena pembangunan masa kini adalah pembangunan yang bersifat sementara dan perkembangan masyarakat yang serba instan dan bersifat asal, jadi menyebabkan budaya konsumtif semakin mendarah daging pada sebagian besar masyarakat atau UNIDS Nasional 2014, hingga pada akhirnya pada tahun 2000 untuk pertama kalinya Dewan PBB memfasilitasi terbentuknya kesepakatan pembangunan multilateral yang melibatkan seluruh negara yang bergabung ke dalam PBB. Selanjutnya, SDGs atau Sustainable Development Goals adalah sebuah dokumen yang menjadi sebuah acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia. SDGs adalah seperangkat program dan target yang ditujukan untuk pembangunan global di masa mendatang. SDGs menggantikan program MDGs atau Millennium Development Goals, yaitu sebuah program yang memiliki maksud dan tujuan yang sama yang akan kadaluarsa pada akhir tahun 2015 ini. SDGs. Selanjutnya, sejarah SDGs. SDGs atau Sustainable Development Goals yaitu sebuah kesepakatan pembangunan baru pengganti Millennium Development Goals. Masa berlakunya SDGs 2015 sampai 2030 yang disepakati oleh lebih dari 190 negara, berisikan 17 tujuan dan 169 sasaran pembangunan. 17 tujuan dengan 169 sasaran diharapkan dapat menjawab ketertinggalan pembangunan negara-negara di seluruh dunia, baik di negara maju atau konsumsi dan produksi yang berlebihan atau serta ketimpangan, dan negara-negara berkembang, yaitu kemiskinan, kesehatan, pendidikan, perlindungan ekosistem laut dan hutan, perkotaan, sanitasi dan ketersediaan air minum. SDGs ini adalah seperangkat program dan target yang ditujukan untuk pembangunan global di masa mendatang. SDGs dibahas secara formal pada Unit Nations Conference of Sustainable Development yang dilangsungkan di Rio de Janeiro, Juni 2012. Selanjutnya, kita masuk ke dalam konsep SDGs. Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015 sampai MDGs, terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu depletion sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim semakin krusial, perlindungan sosial, food
dan energy security, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Adapun target dari SDGs ini yaitu mengentaskan kemiskinan, tapi secara khususnya di Indonesia menggunakan 3 indikator terkait dengan dokumen SDGs, ini pembangunan manusia atau human development, yang meliputi pendidikan dan kesehatan, lingkungan dalam skala kecil atau social economic development, dan lingkungan yang besar atau environment development, berupa ketersediaan kualitas lingkungan dan sumber daya alam yang baik. Adapun perbedaan MDGs dan SDGs ini yaitu ada kesamaan dan perbedaan dan tujuan yang sama, yaitu SDGs melanjutkan cita-cita mulia MDGs yang ingin konsen menanggulangi kelaparan dan kemiskinan di dunia. Namun, dokumen yang disepakati pimpinan dunia pada tahun 2000 tersebut habis pada tahun 2015. Para pemimpin dunia merasa agenda Millennium Development Goals perlu dilanjutkan, sehingga muncul sebuah dokumen usulan bernama Sustainable Development Goals. Mungkin alasannya terbentuk dari SDGs ini, yaitu menurut The World Convention of the United Nations pada tahun 1987, yang dikatakan sebagai Sustainable Development atau pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang mencakup kebutuhan orang banyak di masa depan tanpa menyepelekan kemampuan generasi mendatang untuk menggapai segala kebutuhannya. SDGs yang dikenal sebagai Global Goals dibuat berdasarkan 8 tujuan MDGs yang dilaksanakan pada tahun 1990 sampai 2015. MDGs yaitu berupa isu memberantas kemiskinan, kelaparan, penyakit, ketidaksetaraan gender, dan akses terhadap sanitasi. Di balik kesuksesan MDGs, ternyata secara global kemiskinan belum terhapuskan secara menyeluruh. Global Goals atau SDGs hadir untuk melangkah lebih maju dibandingkan MDGs, dan mengacu pada akar dari permasalahan kemiskinan dan kebutuhan yang universal untuk berkembang yang berguna dan dibutuhkan oleh seluruh warga dunia. SDGs diadakan untuk mencakup kebutuhan seluruh warga dunia yang lebih mendetail dan menyeluruh dibandingkan MDGs. SDGs juga tidak memandang kondisi suatu negara pada lingkungan maupun ekonominya untuk dibantu dengan program development goals secara menyeluruh. Di dalam MDGs ini ada beberapa tujuan, yaitu tujuan pertama dari SDGs ini yaitu Zero Hunger. Tujuan kedua yaitu digantikan dengan Good Health and Well-being yang mencakup kesehatan secara keseluruhan, yaitu mencakup kesehatan ibu, penyakit-penyakit, kematian anak, dan lain sebagainya. Dan tujuan terakhir, memastikan kelestarian lingkungan hidup memiliki beberapa indikator yang penting seperti proporsi rumah tangga yang mendapat air minum layak. Kini menjadi tujuan ke-6 SDGs. Indikator terkait rumah tangga kumuh perkotaan kini menjadi tujuan SDGs. Adapun indikator yang terdapat dalam
SDGs yaitu yang pertama tanpa kemiskinan. Yang pertama tanpa kemiskinan yang dimaksud dengan adapun target dari tanpa kemiskinan itu peningkatan pendapatan bagi penduduk miskin, kemudahan akses pelayanan, dan perlindungan penduduk dari bencana. Yang kedua, tanpa kelaparan, yaitu targetnya jaminan akan konsumsi pangan aman dan bernutrisi atau berprotein. Yang ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera. Targetnya berkurangnya kematian ibu dan bayi, mengakhiri penyakit menular, kemudahan akses layanan kesehatan, dan berkurangnya polusi. Keempat, pendidikan berkualitas. Jaminan pendidikan dasar dan menengah secara gratis, serta adanya program peningkatan keahlian. Yang kelima, kesetaraan gender. Tidak adanya segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan serta anak. Air bersih dan sanitasi yang layak. Targetnya yaitu adanya pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi. Yang ketujuh, energi bersih dan terjangkau. Terwujud yaitu targetnya yaitu terwujudnya program energi terbarukan. Kedelapan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Targetnya banyaknya lapangan pekerjaan, berkurangnya pengangguran, dan kesetaraan upah untuk pekerjaan yang dinilai setara. Yang kesembilan, industri, inovasi, dan infrastruktur. Targetnya yaitu kemudahan akses untuk teknologi informasi dan komunikasi. Yang kesepuluh, berkurangnya kesenjangan, yaitu targetnya penyetaraan dari sosial, ekonomi, serta politik. 11, kota dan pemukiman yang layak. Targetnya yaitu terciptanya tata ruang yang strategis dan peremajaan permukiman. Yang ke-12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Targetnya yaitu terwujudnya manajemen limbah yang baik. Yang ke-13, perubahan iklim. Targetnya yaitu meningkatnya kesadaran akan mitigasi perubahan iklim. Yang ke-14, ekosistem laut. Jumlah konversi meningkat, pencemaran laut berkurang, dan kemudahan akses bagi nelayan. Ke-15, ekosistem darat. Targetnya yaitu berkurangnya degradasi habitat bagi keanekaragaman hayati. Yang ke-16, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, yaitu targetnya berakhirnya tindak korupsi dan jaminan pengambilan keputusan yang representatif dan responsif. Yang ke-17, kemitraan untuk mencapai tujuan, yaitu meningkatnya kerjasama antar badan politik dan masyarakat. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil dari SDGs ini yaitu SDGs adalah sebuah dokumen yang akan menjadi sebuah acuan dalam kerangka pembangunan dunia. Pembangunan berkesinambungan atau pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia melalui pemanfaatan sumber daya alam dengan bijak, efisien, dan memperhatikan pemanfaatannya baik untuk generasi sekarang maupun generasi masa depan. Proses pembangunan berkelanjutan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia juga ITEP dengan mengserasikan ketiga komponen ini sehingga bisa berkesinambungan. SDGs merupakan konsep yang
melanjutkan konsep MDGs, yang dimana konsep itu dengan perubahan situasi dunia yang semula menggunakan konsep MDGs sekarang diganti dengan SDGs. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya jelaskan dalam video hari ini. Apabila ada kesalahan kata atau penjelasan, mohon maaf saya ucapkan. Dan saya berterima kasih kepada teman-teman yang telah menontonnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.